Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali dalam program Buletin Jawa Timur. Bersama saya Ricky Mersa. Informasi pertama dari Kholikul Aris, Pradia Suara Tuban membawa kabar Polri bersama TNI akan laksanakan pendisiplinan protokol kesehatan selama sebulan. Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Polres Tuban bersama Kodim dan instansi terkait lain bakal melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan, khususnya dalam hal penggunaan masker pada masyarakat. Berdasarkan surat telegram Kapolri tentang peningkatan disiplin masyarakat dalam penggunaan masker, kegiatan operasi dijadwalkan akan dilaksanakan selama 1 bulan, mulai 24 Agustus hingga 24 September 2020. Kapolres Tuban AKBP Ruru Wicaksono mengatakan, sesuai surat telegram dari Kapolri tersebut, pihaknya akan melaksanakan giat mendisiplinkan pemakaian masker pada masyarakat selama 1 bulan penuh. Nanti selama 1 bulan ke depan, mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 25 September, kita akan melakukan pendisiplinan kegiatan masyarakat, utamanya penerapan protokol kesehatan. Sudah ada kemarin kita melaksanakan beberapa kegiatan gerakan Jatim Bermasker yang di-launching secara serentak. Ya. Kita menggagikan masker di seluruh kecamatan melalui Kampung Tangguh. Kita alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar ya, di seluruh kecamatan, sehingga minimal kegiatan ini bisa menginspirasi masyarakat di tengah masa pandemi ini. Gerakan menggunakan masker secara masif itu salah satu upaya yang cukup efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kholikul Aris, Pradia Suara untuk Buletin Jawa Timur. Kita ke Realita FM Pamekasan, Esa Mahesa. Bupati Badrut Tamam ajak seluruh masyarakat dan OPD hijrah dari kebiasaan lama yang kurang produktif menuju kebiasaan baru lebih produktif. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengajak seluruh masyarakat dan organisasi perangkat daerah untuk hijrah dari kebiasaan lama yang kurang produktif menuju kebiasaan baru yang lebih produktif. Hal itu disampaikan Bupati Badrut Tamam apalagi di momentum Tahun Baru Islam ke-1442 Hijriah. Bupati muda ini mengatakan meski di masa pandemi COVID-19 dirinya bersama Wabub dan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemka Pamekasan akan terus berupaya memberikan program terbaik demi memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Menurutnya, kebiasaan yang kurang produktif itu harus ditinggalkan menuju kebiasaan baru yang lebih produktif dan mampu mengantarkan Kabupaten Pamekasan yang raceh, pecereh, dan parjuke. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan tentu akan terus melakukan beberapa program-program yang memiliki manfaat besar untuk masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Tentu hijrah dari kebiasaan lama yang kurang produktif menuju kebiasaan baru yang lebih produktif. Bupati Badrut berkomitmen bersama wakilnya Rajai bahwa akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Pamekasan melalui perangkat daerah masing-masing. Dengan harapan masyarakat juga ikut mendukung dan membantu program pemerintah sehingga dapat tercapai visi misi yang dirinya bangun selama masa kepemimpinannya. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Kali ini dari LPPL Suara Gresik ada Kevin Chandra. Tegakkan protokol kesehatan, Satlantas Polres Gresik bagikan masker di tempat wisata. Di tengah hari libur panjang, banyak masyarakat yang memutuskan meluangkan waktunya untuk liburan. Meskipun liburan di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diharapkan untuk tidak abai dengan protokol kesehatan. Jajaran Satlantas Polres Gresik tetap bekerja keras dengan membagikan masker di tempat wisata dan tempat umum lainnya. Kasat Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto mengatakan jajarannya terus bergerak di tempat umum untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seperti di hari libur nasional dan cuti bersama, petugas membagikan masker kepada masyarakat di kawasan alun-alun Gresik. Penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 itu juga digencarkan Satlantas Polres Gresik di tempat wisata seperti wisata Stiki di Desa Sekapo, Kecamatan Ujung Pangkah. Dengan adanya pembagian masker ini, masyarakat diharapkan bisa tetap sehat dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Saya Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo menginformasikan biaya sekolah picu inflasi tertinggi Juli 2020, 0,16% di Kota Probolinggo. Menanggapi capaian inflasi bulan Juli 2020 Kota Probolinggo sebesar 0,16% yang dipicu oleh komoditas penyumbang terbesar dalam laju inflasi yakni sekolah dasar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Probolinggo Amin Fedi didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Budi Wahyurianto mengatakan tarif sekolah menjadi salah satu penyumbang tertinggi laju inflasi di Kota Seribu Taman meskipun kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 dilakukan secara virtual dan jarak jauh. Ditemui usai memimpin rilis inflasi bulan Juli 2020 bersama tim pengendali inflasi daerah TPID di Radio Suara Kota Probolinggo hari Rabu lalu, Amin mengungkapkan akhir bulan Juli 2020 biaya pendaftaran sekolah merangkak naik signifikan disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah wabah pandemi COVID-19. Kenaikan iuran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP khususnya yang terjadi di beberapa sekolah swasta yang ada di Kota Probolinggo. Menurutnya karena ada komponen gaji guru yang tidak tercukupi dan imbas dari adanya refocusing terkait penanganan COVID-19, di mana sekolah menaikkan SPP karena kebutuhan yang cukup besar di sekolah swasta. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo Adnan juga membenarkan bahwa kenaikan inflasi terjadi disumbang dari biaya pendaftaran sekolah dasar. Dari 8 kota, indeks harga konsumen di Jawa Timur tercatat ada 4 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Probolinggo sebesar 0,16%, diikuti oleh Kota Malang sebesar 0,06%. Kemudian inflasi terendah ada di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, inflasi sebesar 0,01%. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Senam virtual ajak masyarakat giat berolahraga. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang bekerjasama dengan tim Premium Coaching Indonesia menggelar senam bersama dengan mengusung tema Senam Lumajang Sae secara virtual yang terpusat di halaman Stadion Semeru Lumajang Sabtu pagi. Acara tersebut diputar serentak di 500 titik di seluruh Indonesia oleh tim Premium Coaching Indonesia. Insinyur Paiman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang menjelaskan, selain untuk meramaikan peringatan HUT RI ke-75, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu peluang untuk mempromosikan olahraga dengan unsur budaya Lumajang. Selain itu, di sela-sela acara juga sempat diputar selang pandang tentang potensi wisata yang ada di Kabupaten Lumajang sebagai salah satu upaya promosi. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Wisnu Dermawan dari Suara Pasuruan membawa kabar, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengapresiasi kegiatan Hotmil Quran seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang dilaksanakan setiap hari Kamis pagi. Kita simak informasi selengkapnya. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengapresiasi kegiatan Hotmil Quran seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang dilaksanakan setiap hari Kamis pagi, sekaligus menghimbau agar terus dilanjutkan terutama di masa pandemik sebagai penambah imunitas tubuh dari sisi spiritualitas. Dalam agenda mengaji bersama yang dilaksanakan masing-masing kantor OPD hari Kamis, Bupati meminta agar pelaksanaannya lebih disempurnakan lagi sehingga dapat memberikan nilai manfaat lebih bagi seluruh aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dalam sambutannya yang dilangsungkan melalui video conference, Bupati mengatakan kegiatan Hotmil Quran terus berlanjut, jangan sampai kendor. Pelaksanaannya juga harus disempurnakan lagi karena desinfektan yang paling tangguh di masa pandemi saat ini. Jika ruangan kita selalu dihiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegebelan kita juga bisa meningkat. Selama ini kegiatan kebal COVID-19 atau keluarga berdaya lawan COVID-19 dalam bentuk Hotmil Quran dilaksanakan secara rutin melalui sistem daring menggunakan aplikasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan rohani dan spiritual selama fase adaptasi kenormalan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Setiap hari Kamis pagi, OPD berkewajiban untuk menyelesaikan beberapa surat. Harapannya mampu mengimbangi kesehatan fisik agar tetap prima selama berkarya dan melakukan kegiatan rutinitas kantor. Wisnu Dermawan, Suara Pasuruan. Masih dalam Buletin Jawa Timur, kali ini informasi bersama Ninda Alivia dari Persada FM.
Penerima BPNT non-PKH direncanakan mendapat bantuan Rp500.000 selama 1 tahap. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial BPNT Dinas Sosial Kabupaten Blitar Atis Eva Eviana mengatakan berdasarkan Fitcon yang dilakukan beberapa waktu yang lalu rencananya, keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BPNT non-PKH akan menerima bantuan sosial tunai senilai Rp500.000 selama 1 tahap per KPM. Rencananya bantuan itu akan diberikan sekitar awal Agustus sampai akhir September 2020. Sementara jumlah penerima belum bisa memastikan sebab data jumlah PKH terus bertambah. Hanya saja diperkirakan pihaknya akan memverifikasi data sekitar 28.000 dari BPNT reguler dan perluasan. Untuk kepastiannya akan tetap menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Rencana bantuan sosial tunai ini bagi penerima program sembako non-PKH. Jadi KPM BPNT murni itu nantinya juga akan menerima BST senilai Rp500.000 per KPM berupa uang tunai. Atis menambahkan Kemensos juga sudah memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan apapun. Bantuan itu senilai Rp600.000 per bulannya selama 3 bulan yaitu April hingga Juni 2020. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Agustin Merdekawati dari RSAL Nganjuk membawa kabar transfer insentif tenaga kesehatan sebesar Rp1,86 miliar. Kita simak informasi selengkapnya. Setelah lama menunggu, ratusan tenaga kesehatan atau nakes yang menangani kasus COVID-19 akhirnya menerima intensif dan Dinas Kesehatan mentransfer Rp1,86 miliar untuk tenaga kesehatan di 9 puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Nurkolis melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan atau SDK Sri Subekti mengatakan intensif dicairkan secara bertahap. Pencairan dana untuk 9 puskesmas dilakukan karena data mereka sudah lengkap. Adapun untuk 11 puskesmas lainnya akan ditransfer untuk 9 puskesmas bersamaan dengan RSD Kertosono. Untuk jumlah intensif di 11 puskesmas dan RSD Kertosono jauh lebih besar, yakni mencapai Rp2,57 miliar dan dana tersebut merupakan akumulasi intensif untuk bulan Maret hingga bulan Mei. Selebihnya, Dinas Kesehatan menunggu petunjuk dari pusat. Untuk dana intensif total Rp4,43 miliar yang ditransfer dalam 2 hari berturut-turut digunakan untuk membayar intensif sebanyak 422 tenaga kesehatan dan di 20 puskesmas dan RSD Kertosono. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Kali ini dari Radio Blambangan FM Banyuwangi, Alfian Firdaus. Meski pandemi, Banyuwangi lanjutkan sertifikat PTSL. Kabupaten Banyuwangi terus menyelesaikan pengerjaan sertifikat pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL untuk warga yang sempat tertunda karena masa pandemi. Sebelumnya, Bupati Anas sendiri telah menyerahkan sertifikat PTSL di 3 desa kecamatan, yakni Tegal Delimo, Kalipait, dan Purwo Agung. Menurut Bupati Anas, program sertifikat PTSL ini berguna untuk kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Dengan sertifikat ini, warga akan terhindar dari permasalahan sengketa tanah. Ketua Panitia Adjudikasi Pendaftaran Sistematis Lengkap Badan Pertanahan Nasional BPN Banyuwangi, Dwi Joko Siswanto mengatakan dari total kuota 58.000 pengajuan sertifikat PTSL. Karena masa pandemi hanya disetujui sebanyak 29.000 saja. Alfian Firdaus, Radio Blambangan FM Banyuwangi melaporkan. Ben Chandra, Suara Madiun, mengabarkan deklarasi damai bersama perguruan pencaksilat anggota IPSI Kota Madiun. Berikut informasi selengkapnya. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Madiun berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Suro dan Suran Agung, khususnya di wilayah Kota Madiun. Deklarasi damai bersama Polda Jawa Timur dan Polres Madiun Kota dilaksanakan di Pabrik Rejo Agung Baru. Sebelumnya, himbauan bagi masing-masing anggota perguruan pencaksilat sudah diberikan, yakni agar tidak menggelar kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti ziarah makam dan pengesahan anggota, serta melarang anggota yang berasal dari luar kota untuk tidak masuk ke Kota Madiun. Sementara itu, Karo Ops Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Puji Santosa menuturkan bahwa Polda Jawa Timur membantu pengamanan di wilayah Kota Madiun, serta turut berpartisipasi dalam kegiatan bagi-bagi masker untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penularan virus corona. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Billy Patopoy dari Susi membawa kabar Dinas Kesehatan Sidoarjo segera lakukan tracing kepada kontak erat mendiang Wakil Bupati Sidoarjo. Kita simak informasi selengkapnya.
Sahabat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo akan segera melakukan tracing dan tes swab kepada anggota keluarga dan semua yang memiliki riwayat kontak erat dengan almarhum Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, yang dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19 pada Sabtu 22 Agustus. Seperti disampaikan Dr. Gigi Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui setelah selesai prosesi penghormatan kepada Wakil Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada Sabtu 22 Agustus. Dinas Kesehatan pertama, seluruh kontak eratnya insya Allah hari Senin akan kita lakukan swab, ya, termasuk pejabat-pejabat yang kemarin sempat ke Jakarta bareng, itu akan kita lakukan swab pada hari Senin. Seluruh kontak di keluarga semua juga akan saya swab semua, mulai dari supir, ajudan, juru masak, semuanya pokoknya ada di situ kita lakukan swab. Terkait dengan hadirnya Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo pada rapat paripurna di DPRD Sidoarjo pada Rabu 19 Agustus, Syaf juga mengatakan akan melakukan sterilisasi dan tracing di DPRD Sidoarjo. Jika perlu dan memang juga akan dilakukan swab kepada para anggota. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Akmal Mustafa dari Suara Ngawi mengabarkan, Widodo makmur unggas groundbreaking pabrik pakan ayam di Kabupaten Ngawi. Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pakan unggas, Widodo Makmur Unggas atau WMU membangun pabrik pakan ayam di atas lahan 12,7 hektar yang ditandai dengan groundbreaking pada 19 Agustus 2020 di Desa Sidolaju, Kabupaten Ngawi. Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi mengatakan, ke depan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi akan memastikan tenaga kerja dan bahan baku yang dibutuhkan tetap ada, sehingga bisa saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Ya, groundbreaking ini saya syukuri bersama. Pemerintah daerah harus menjamin daripada tenaga kerja itu ada. Yang kedua, menjamin bahan baku yang dia perlukan ada. Nah, ini saling menguntungkan semua. Kemudian industri juga demikian harus menjamin tentang keberlangsungannya, ya proses produksinya. Industri ini akan berjalan dengan baik. Saling menguntungkan, saling membutuhkan. Sementara itu, Ali Mas Adi, Direktur Utama Widodo Makmur Unggas mengatakan, pabrik pakan ini dibangun untuk mencukupi kebutuhan pakan unggas WMU dengan kualitas baik, serta diharapkan dapat berkontribusi langsung pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ngawi. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Nantikan Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Saya Ricky Mersa, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.